Shalom, sidang jemaat yang Tuhan kasihi dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali pada minggu pagi hari ini dalam ibadah raya minggu pagi, dan di dalamnya kita akan mendengar firman Tuhan yang bertema kasih orang tua kepada anak. Namun sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini lagi di mana Engkau kembali mempertemukan kami dalam ibadah raya minggu pada minggu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan dengan kekuatan, kesehatan yang masih ada di dalam tubuh fana kami ini. Dan itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mohon pimpinan dari kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami menyerahkan seutuhnya pemberitaan firman pagi hari ini, baik dia yang menyampaikan, kami sekalian yang mendengarkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasih, pembacaan firman Tuhan dengan tema kasih orang tua kepada anak. Pertama-tama nas pembimbing Kolose 3 ayat 21. Demikian kata firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Demikian kata firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sedangkan Amsal 22 firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus dalam Kolose bukan saja memberitahukan seseorang anak bagaimana harus bersikap atau mengasihi orang tuanya, tetapi juga memberitahukan bagaimana orang tua harus bersikap atau mengasihi anak-anaknya. Bagaimana seharusnya sebagai orang tua bersikap kepada anak? Dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Efesus 6 ayat 4. Di sana kita melihat ada dua kata kerja, yaitu jangan bangkitkan amarah dan didiklah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, apa itu jangan membangkitkan amarah anak-anak kita? Pertama kali membaca kalimat ini, saya sendiri kurang mengerti apa yang dimaksud dengan jangan membangkitkan amarah anak-anak kita. Namun setelah merenungkan secara agak mendalam, barulah saya mengerti apa yang dimaksud jangan membangkitkan amarah anak. Adalah menjadi orang tua itu jangan mau menang sendiri, mau memaksakan keinginannya sendiri, atau dikenal dengan kata pepatah Tionghoa, Bong Cheng Li,
atau bertindak arogan, apalagi memaksakan kemauannya dengan mengancam sang anak. Kalau tidak menurut, maka tidak akan diberikan warisan. Atau ketika anak kita mengatakan ingin kuliah di STT menjadi hamba Tuhan, orang tua kita melarang, bahkan menganjurkan supaya kita menjadi dokter atau insinyur, sehingga bisa membanggakan orang tua atau mengangkat derajat orang tua, dan membandingkan atau menyepelekan anak dengan anak orang lain yang lebih pintar dan berhasil. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang dilakukan orang tua sehingga membangkitkan amarah anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimanapun penurutnya seorang anak, bagaimanapun sabarnya seorang anak, jika orang tua bersikap arogan dan keterlaluan, ia akan marah juga. Bukan dia yang mau marah, tetapi orang tua yang membangkitkan kemarahannya. Inilah yang membedakan sikap orang tua dahulu dan sekarang. Kalau dulu orang tua pasti benar dan anak pasti salah. Tetapi zaman sekarang bukanlah demikian. Ini bukan berarti orang tua tidak bisa memberi nasihat, pengajaran, tetapi memberi nasihat dan pengarahan yang logis, yang menyadarkan, sehingga anak-anak kita dengan rela menerimanya. Bukankah firman Tuhan dalam Nats Pembimbing Kolose 3 ayat 21 berkata, "Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tentunya sebagai orang tua kita bertujuan dan mendisiplin anak-anak kita agar dapat bertumbuh dengan baik. Bukan untuk membuat mereka jengkel dan memicu kemarahan atau mengecilkan hati anak-anak kita. Karena menjadi orang tua tidaklah mudah, tapi dibutuhkan banyak kesabaran untuk membesarkan anak-anak, yaitu dengan cara yang penuh dengan kasih dan menghormati Kristus. Akan tetapi rasa frustasi dan kemarahan jangan menjadi penyebab untuk memberikan disiplin. Sebaliknya, orang tua hendaknya bertindak dengan penuh kasih, dengan memperlakukan anak-anak mereka seperti Yesus memperlakukan orang-orang yang Dia kasihi. Dan ini sangat penting bagi perkembangan anak-anak dan pemahaman mereka tentang seperti apakah Yesus Kristus itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ada sebuah keluarga, ibu dan bapak, dan memiliki seorang anak laki-laki yang sudah beranjak pemuda. Pemuda ini sedang jatuh cinta dengan seorang pemudi, dan tanpa disengaja pemuda dan pemudi ini bertemu dengan orang tua pemuda di sebuah taman di mana mereka sering kali berjanji untuk bertemu. Dan dalam pertemuan itu si pemuda memperkenalkan pemudi itu kepada orang tuanya. Dan betapa kagetnya dan terkejutnya orang tua pemuda tersebut, karena ia mengenal siapa pemudi yang menjadi kekasih pemuda anaknya itu. Singkat cerita, pada suatu hari libur, orang tua, bapak dan ibu pemuda ini duduk bersama-sama di beranda depan rumah mereka sambil menikmati teh hangat.
Tiba-tiba ibunya bertanya kepada pemuda anaknya, apakah mereka masih berhubungan? Si pemuda ini menjawab, masih. Lalu bapaknya melanjutkan obrolan dan berkata, sebagai orang tua, bapak dan ibu tidak melarang kamu berhubungan dengan wanita manapun, asalkan dilihat dari keluarga yang bagaimana keberadaannya. Karena yang orang tua ketahui bahwa pemudi ini adalah anak dari seorang pengusaha yang berhasil di kota di mana mereka tinggal bersama. Sebaliknya, kamu tahu kita adalah keluarga sederhana. Lalu pemuda itu berkata, Bapak dan Ibu, kami sudah saling mengenal dan saling mencintai dan sudah berjalan memasuki tahun kedua. Lalu ibunya berkata kepada pemuda anaknya itu, bahwa sebagai orang tua kami wajib menasihati dan mengarahkan serta mengingatkan kenapa sebagai orang tua mereka tidak menyetujui hubungan mereka. Karena orang tua pemuda ini tahu bahwa pemudi itu senang dengan hal-hal duniawi, yaitu pesta pora, minum-minum sampai mabuk. Sedangkan pemuda anaknya ini sedang mengikuti kuliah di STT untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Pemuda ini hanya terdiam saja seperti seseorang yang sedang berpikir dengan serius. Akhirnya ayahnya berkata dengan singkat dan tegas, coba kamu pikirkan, pada suatu hari kamu akan menjadi seorang pendeta, dan pemudi yang kamu cintai itu akan menjadi seorang istri pendeta. Apakah ia cocok dan mampu untuk mendampingimu untuk melayani Tuhan? Apalagi kalau nanti penempatanmu sebagai hamba Tuhan di daerah terpencil. Dan sebagai orang tua, kami Bapak dan Ibu hanya bisa memberitahukan dalam bentuk nasihat, tetapi keputusan tetap berada dalam tangannya. Akhirnya pemuda ini berkata, baiklah Bapak dan Ibu, saya akan merenungkan dan memikirkan hal ini. Dan untuk itulah ia meminta waktu kepada orang tuanya untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Akhirnya mengakhiri obrolan itu sambil berpelukan, mereka bertiga berdoa. 2 minggu kemudian, dengan langkah pasti, pemuda ini mendatangi kedua orang tuanya yang sedang duduk di beranda rumah mereka dan berkata, Bapak dan Ibu, aku sudah memikirkan masak-masak dan aku sudah mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan pemudi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang tua yang bijak, tentunya bukan hanya bisa memberitahukan dan menasihati, tetapi juga menunjukkan perkataan dengan tindakan yang nyata melalui praktek hidupnya sehari-hari, sehingga anak-anaknya bisa mengambil teladan yang baik dari orang tua yang takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai orang tua tidaklah cukup sekedar memberikan makanan, pendidikan, dan fasilitas yang baik bagi anak-anaknya. Akan tetapi anak-anak juga membutuhkan arahan hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak dapat disebut sebagai orang tua, Bapak dan Ibu yang berhasil hanya karena anak-anak kita dapat menyelesaikan studi dalam jenjangnya,
atau menguasai berbagai keahlian seperti musik, vokal, tari-tarian, dan kemampuan berbahasa asing. Akan tetapi para orang tua yang peduli akan memberikan arahan yang benar agar anak-anaknya dapat mengalami proses pertumbuhan yang utuh dan seimbang, sehingga mereka makin mengasihi Allah dan sesamanya. Lebih khusus lagi, anak-anak kita juga membutuhkan pengenalan dan kasih karunia dari Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, sehingga anak-anak kita dapat mengembangkan seluruh talenta ataupun kemampuannya untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan bagi sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya sebagai orang tua dikatakan pada kata kerja yang kedua, yaitu didiklah atau mendidik mereka. Dalam Amsal 22 ayat 6, firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Raja Salomo dalam pengarahannya mempunyai maksud menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban orang tua. Namun sebelum kita masuk dalam pengarahan dari Rasul Paulus dan Raja Salomo, kita melihat firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 1 sampai 5, di mana dikatakan di sana kewajiban orang tua. Ayat pertama, Titus 2 ayat 1 sampai 5. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Ayat 2, laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ayat yang ketiga, demikian juga perempuan tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap menghajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, yaitu mengasihi suami dan anak-anaknya. Yang ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Apa itu ajaran sehat? Ajaran sehat memadukan pengetahuan dan pengertian yang benar dengan praktek yang konsisten. Ajaran itu hanya terdapat di dalam Alkitab dan tetap berpusat kepada Yesus Kristus, sehingga menghasilkan perilaku dan tindakan yang baik secara konsisten dan meningkatkan kesehatan rohani dalam diri kita dan keluarga kita. Dan sebagai orang tua yang beriman, kita harus memiliki landasan berupa kebenaran Alkitab, supaya kita tidak mudah diombang-ambing oleh kerasnya dunia ini. Pelajarilah Alkitab, terapkanlah prinsip-prinsip Alkitab, dan lakukanlah apa yang kita pelajari, sehingga sebagai orang tua hendaklah kita menghajar anak-anak yang muda dengan perkataan dan teladan. Inilah caranya nilai-nilai yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kewajiban menurut Raja Salomo dan Rasul Paulus, yaitu dengan kata didiklah, ingin mengingatkan para orang tua bahwa mendidik anak adalah tugas dan kewajiban orang tua, dan tidak boleh diabaikan. Peringatan ini sangat penting artinya, khususnya bagi orang tua zaman pasca modern ini yang serba sibuk. Karena kesibukan, banyak orang tua melalaikan tugasnya dengan mempercayakan anak-anaknya
kepada suster atau pembantu rumah tangga. Orang tua yang demikian bukan saja sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga tindakan yang bodoh. Karena mereka menganggap dengan memberi segala kebutuhan dalam bentuk makanan, pakaian, uang sudah cukup. Tetapi mereka melupakan bahwa ada satu kebutuhan yang terdapat dalam diri anak yang tidak bisa digantikan oleh apapun kecuali kehadiran orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, permasalahannya serius akan muncul bukan pada waktu sang anak masih kecil, tetapi tatkala mereka menginjak usia remaja dan pemuda. Banyak remaja dan pemuda yang terlibat kenakalan yang menjurus pada tindakan kriminal. Pemakaian obat terlarang, berpesta pora, bermabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Dan mereka bukan berasal dari keluarga yang tidak berada, tetapi justru dari keluarga mampu, keluarga orang-orang berpangkat, berkedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dr. James Dobson, seorang pakar di bidang psikologi dan konseling, mengingatkan bahwa pada waktu kita melihat anak-anak kita yang salah arah, sebelum kita menyalahkan sang anak, keadaan, teman-teman, dan sebagainya, terlebih dahulu yang harus disalahkan adalah kita, para orang tua yang tidak menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, selanjutnya hakikat pendidikan. Dengan kata didiklah, baik Salomo maupun Rasul Paulus mau mengindikasikan hakikat dari pendidikan. Hakikat pendidikan adalah agar anak-anak dari tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena hakikat pendidikan agar anak dari tidak tahu menjadi tahu, maka metodologi yang dipakai dalam mendidik lebih dominan rasionalnya daripada emosionalnya. Akan tetapi di lapangan seringkali terlihat adalah orang tua mendidik anak lebih dominan emosionalnya daripada rasionalnya. Dan sebagai akibat, orang tua yang mendidik anak, baik dalam wujud marah atau memukul, bukan tujuan mendidik, tetapi melampiaskan kemarahan. Pendidikan yang demikian minimal membawa dua efek negatif. Efek yang pertama, ada kalanya kesalahan yang dilakukan anak jelas diketahui oleh orang tua, tetapi bukan berarti anak yang bersalah mengetahui kalau ia bersalah. Oleh sebab itu, sebelum orang tua menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu diberi pengertian agar anak mengetahui jelas bahwa ia telah melakukan kesalahan. Dan efek yang kedua, pendidikan orang tua yang dilakukan dengan emosi mudah kehilangan arah. Sebab itu, banyak orang tua tatkala memarahi anak bukan bertujuan mendidik, tetapi melampiaskan kemarahan, sehingga kata-kata marahnya diwujudkan dalam bentuk makian, kata-kata kasar, bahkan kotor. Waktu mengajar anak dengan pukulan, dengan mudahnya memukul dengan sembarangan, tanpa melihat daerah aman atau berbahaya, sehingga pukulan bukannya mendidik, tetapi menyakitkan anak-anak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pendidikan yang dimaksudkan Alkitab bukanlah pendidikan yang demikian, tetapi yang berorientasi pada hakikat pendidikan yang dominan penekanannya pada rasio. Artinya, orang tua sebelum mendidik perlu mempertanyakan terlebih dahulu, mengapa saya marah? Mengapa saya memukul anak dan sebagainya? Dengan demikian,
baik arahan dalam wujud memarahi atau memukul, mempunyai tujuan agar anak itu berubah. Ada sebuah ilustrasi yang berjudul "Berikanlah yang dibutuhkan". Ketika akan menanam benih atau tanaman di rumah, tentu kita harus mengetahui sifat-sifat dari tanaman itu maupun tanah yang akan kita tanami tanaman. Apakah tanaman itu memerlukan banyak air atau sebaliknya? Apakah tanaman itu juga memerlukan sinar matahari sepanjang hari atau cukup ditaruh di tempat teduh saja? Apakah cara penanamannya dengan biji, di stek atau dicangkok? Apakah perlu disemai atau tidak, dan lain sebagainya. Bapak ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, demikian juga kita sebagai orang tua memperlakukan anak-anak sebagai pribadi dan bukannya dijadikan seperti tanah atau tanaman yang dibentuk menurut kemauan kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kita tidak dapat memaksakan anak-anak kita harus seperti yang kita inginkan. Karena anak-anak memiliki bakat dan kemampuan serta kemauan yang berbeda dengan apa yang diinginkan kita sebagai orang tua. Seharusnya sebagai orang tua kita mendorong agar putra-putri kita berhasil dengan bakat atau kemampuannya masing-masing. Atau seperti beras ketan. Bapak ibu saudara pasti mengetahui apa beras ketan itu. Beras ketan ini dapat dijadikan berbagai penganan atau makanan. Mulai dari wajik, bubur sumpung, ataupun dodol. Namun beras ketan juga dapat dibuat menjadi makanan atau minuman yang memabukkan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, anak-anak kita boleh dikatakan sebagai bahan baku yang perlu kita olah. Mereka dapat menjadi orang yang berguna dan yang menyenangkan di tengah masyarakat, tetapi juga dapat menjadi racun bagi masa depan kehidupan mereka sendiri maupun kehidupan orang lain. Tentunya ini tergantung bagaimana kita mengolah dan memasaknya. Apakah di dalam kancah firman Tuhan atau di luar firman Tuhan. Dari kedua ilustrasi ini, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita, Efesus 6 ayat 4 berkata, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Bapak ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Raja Salomo juga memberitahukan tentang konten atau isi dari pendidikan itu. Konten atau isi dari pendidikan yaitu agar anak muda itu menurut jalan yang patut baginya. Di dunia pendidikan saat ini, banyak para pakar menulis tentang metodologi mendidik dan harus diakui bahwa sumbangsih mereka sangat-sangat luar biasa bagi pendidikan anak-anak kita tentunya. Namun menurut saya, bagaimanapun hebat cara yang diberikan, tetapi tidak dapat menandingi cara yang diberikan oleh Alkitab. Artinya, dalam mendidik, jangan sampai kita lupa memberikan bekal anak-anak dengan firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati." Dan Raja Salomo lebih mempertegas dengan mengatakan, "Maka pada masa tuanya
pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang tua kita bisa mengambil contoh dari kehidupan Ayub. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Pada zaman Ayub adalah orang tua atau ayah sebagai pemimpin agama dalam keluarga. Karena tidak ada imam-imam yang memberikan petunjuk kepadanya mengenai hukum-hukum Allah. Sehingga Ayub bertindak sebagai imam dan mempersembahkan korban kepada Allah untuk meminta pengampunan bagi dosa yang dilakukan oleh dia dan juga keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa Ayub tidak menganggap dirinya tidak berdosa. Ayub melakukan hal ini karena keyakinan dan kasihnya kepada Allah, bukan karena perannya sebagai orang tua atau kepala keluarga. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang tua menjalankan kewajiban rohani kita karena hal tersebut diharuskan atau secara spontan dari hati yang penuh dengan ketaatan? Ayub sebagai orang tua atau ayah menunjukkan perhatian yang dalam terhadap kesejahteraan rohani anak-anaknya. Karena takut mereka tanpa disadari telah berbuat dosa, Ayub mempersembahkan korban bagi mereka. Sebagai orang tua zaman sekarang, kita bisa menunjukkan perhatian yang sama dengan mendoakan anak-anak kita dan menumpangkan tangan memberkati mereka. Ini berarti sebagai orang tua kita harus mengorbankan beberapa waktu setiap hari untuk meminta Allah mengampuni mereka, menolong mereka bertumbuh, melindungi mereka, dan membantu mereka untuk menyenangkan dan memuliakan akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Contoh yang kedua, kita melihat orang tua yang baik, yaitu Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Ada yang mengatakan bahwa anak adalah blueprint dari orang tua. Inilah yang dilakukan Yosua terhadap keluarganya. Ia mendemonstrasikan peran orang tua, terutama sebagai ayah, untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b merupakan pernyataan dari seorang Yosua, pemimpin bangsa Israel yang telah mengantar bangsanya memasuki tanah perjanjian. Dan di akhir hidupnya, ia menyampaikan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, dari panggilan Abraham hingga ke-12 suku Israel, dan akhirnya mereka mendiami tanah perjanjian. Yosua menyatakan komitmen untuk beribadah kepada Tuhan bersama seluruh keluarganya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemimpin yang besar bagi bangsanya, tetapi ia pun berperan sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga yang penuh dengan tanggung jawab. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kata-kata Salomo ini juga pada akhirnya berisi perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian yaitu jika kita sebagai orang tua melaksanakan tugas dan kewajiban, maka Allah memberikan janjinya bahwa anak yang kita didik sesuai dengan firman Tuhan akan memperoleh pemeliharaan agar anak ini berjalan pada jalan yang padut. Bukan hanya pada masa anak-anak, remaja, pemuda, bahkan dewasa, tapi sampai masa tuanya pun. Dengan demikian, bagaimana kasih ataupun sikap kita sebagai orang tua? Seringkali perkataan kita sebagai orang tua dan perbuatan kita
sangat berbeda. Anak-anak kita suruh pergi sekolah minggu, kita suruh pergi pemuda, sedangkan kita sebagai orang tua hari Minggu tetap duduk di depan televisi. Bagaimana anak-anak kita bisa mengikuti teladan kita sebagai orang tua? Dua tokoh Ayub dan Yosua sudah memberikan contoh yang baik bagaimana orang tua yang bertanggung jawab bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Sehingga sebagai orang tua kita dapat membanggakan keluarga kita, terutama anak-anak kita, begitu bangga dengan orang tuanya. Kebalikan apa yang dilakukan seorang penjahat yang katanya sudah bertobat. Anak-anaknya sempat bangga memiliki ayah yang tadinya seorang pembunuh, namun setelah keluar bebas, ia kembali pada kehidupan yang penuh dengan kekerasan. Bagaimana kita? Bagaimana anak-anak yang tadinya mengatakan begitu bangga dengan orang tuanya, namun pada akhirnya orang tuanya kembali menjadi seorang penjahat seperti sebelumnya. Biarlah hal-hal demikian dijauhkan daripada kita sebagai orang tua. Bahkan kita meminta Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita menjadi orang tua yang baik dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga bukan saja anak-anak kita bangga, istri kita bangga, Tuhan pun disukakan oleh perbuatan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan berdoa bagi firman Tuhan dan bersyukur untuk pimpinan Tuhan sehingga firman Tuhan sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, bahkan pimpinan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami kembali boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bila kami sebagai orang tua dimampukan untuk membimbing, mengarahkan anak-anak kami dengan penuh kasih seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang yang Dia kasih. Jangan biarkan kami sebagai orang tua menghadapi anak dengan emosi, tetapi dengan rasio atau pikiran yang jernih, sehingga tidak melakukan hal-hal yang menyakiti anak-anak, bahkan membangkitkan amarah mereka. Roh Kudus menolong kami sebagai orang tua untuk melakukannya di dalam kehidupan yang masih Engkau percayakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu seperti Bapa sayang anaknya. Setelah itu saya mohon bangkit berdiri dan menerima doa berkat. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah, bawalah firman Tuhan, hiduplah dengan bijak di dalamnya. Kini terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, pengasihan yang berlimpah-limpah, serta anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Sang Putra, di dalam pimpinan, pertolongan, dan penghiburan melalui Roh Allah-Nya yang kudus, memberkati kita sekalian, mulai daripada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan